Assalamualaikum sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film drama Korea tahun 2005, dibintangi oleh Biren, Simin Ah, Kim Sarang, dan Lee Ki Woo, dengan judul Love to Kill. Sebuah film yang menceritakan aksi balas dendam sang adik terhadap kekasih kakaknya yang telah berkhianat, hingga sang kakak berakhir cacat karena gagal dari percobaan bunuh diri. Dan sebelumnya saya peringatkan, karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film menceritakan seorang pemuda yang kerap merasakan kepahitan hidup. Ia adalah Kang Boku yang diperankan oleh Birain. Ia tumbuh menjadi pemuda yang dingin. Pada suatu hari di tengah perjalanan pulang dari piknik bersama teman-temannya, Boku dengan perasaan frustasi, ia mengeluarkan tangannya dari jendela mobil demi merasakan semilir angin di jalan. Tak jauh dari sana seorang wanita yaitu Cha Eun-sok yang diperankan oleh Simin Ah. Ia adalah seorang artis papan atas yang baru saja merampungkan syutingnya. Gadis itu sedang merindukan kekasihnya yaitu Kang Min Jo yang diperankan oleh Kim Yeon Jae. Kekasihnya menghilang dari sisinya saat Eun-sok mulai tenar. Pertemuan pertama Eun-sok dan Bogu terjadi ketika mobil keduanya berdampingan. Eun-sok diam-diam merasakan hal berbeda melihat aksi pemuda itu yang merentangkan tangannya. Pada siang itu setelah jumpa fan, Eun-sok melihat kekasihnya berada di sana, mengamatinya dari kejauhan. Namun saat ingin ditemuinya, pria itu justru menghindar pergi. Karena merasa sedih, Eun-sok pun kembali mabuk-mabukan. Hingga terjadi satu insiden kecil yang melibatkan pemuda kaya bernama Kim Jong-suk yang diperankan oleh Lee Ki Woo. Keduanya secara tak sengaja jatuh hingga saling tiduran bersama. Saat itu ada seseorang yang tak sengaja melihatnya dan merekam keduanya. Hingga rumor pun dengan cepat menyebar. Ayah Junsun dan keluarganya marah besar dan ketidakhati-hatian putranya. Karena hal ini dapat mempengaruhi nilai saham perusahaannya. Demi menjernihkan masalah, Eun-sok dan Junsun pun bertemu. Namun siapa sangka keduanya malah saling curiga kalau masing-masing pihak sengaja mengatur skandal tersebut demi popularitas. Di kehidupan lainnya, Kang Boku bersama Han Dae-jong yang diperankan oleh Kim Sarang. Gadis itu sangat mencintai Boku, namun Boku tidak pernah menyadarinya. Hidup Boku hanya fokus mencari keberadaan sang kakak yaitu Kang Min Jo yang merupakan kekasih Eun-sok. Kecintaan Dae-jong terhadap Boku sampai mengorbankan dirinya hingga kulitnya terbakar api saat hendak menolong Boku pada peristiwa beberapa tahun lalu. Dan hal ini yang membuat Boku berhutang budi padanya. Di tengah usaha Boku dalam mencari kakaknya, akhirnya mendapatkan kabar dari sahabatnya bahwa mereka berhasil menemukan kakaknya yaitu Min Jo yang telah lama menghilang. Boku langsung saja berkunjung ke apartemen sang kakak. Di dalam sana, Boku melihat sejumlah foto Eun-sok dan kakaknya. Namun pemuda itu tidak mengindahkan foto-foto tersebut. Kunjungan pertama ia tidak bertemu dengan Min Jo, dan keduanya baru saja bertemu di hari berikutnya. Saat itu mereka duduk di atas loteng. Boku mengenang saat-saat terakhir ketika bertikai hingga akhirnya mereka berdua berpisah. Malam itu Boku tidak sadar ketika sedang mengobrol dengan kakaknya. Perhatian Min Jo justru teralih pada berita di sebuah papan besar yang menceritakan tentang skandal antara Eun-sok sang kekasih dan Jong-sung. Saat Boku tersadar, Min Jo sedang menyodorkan tangannya ke arah papan reklame Eun-sok yang ada di hadapannya, seolah hendak membelai wajah Eun-sok. Boku berpikir itu hanya candaannya, dan ternyata saat melihat kakaknya, langkah kakinya tidak terhenti hingga membuat Min Jo akhirnya terjatuh dari atas apartemen. Boku terlambat menyelamatkannya. Sang kakak jatuh ke dasar gedung apartemen. Keesokannya Jong-sung kembali membuat ulah demi merebut simpati masyarakat. Ia sengaja mendekati keluarga Eun-sok, artis terkenal yang dahulunya dari kalangan miskin. Bahkan ia mengaku pada media kalau dirinya sudah bertunangan dengan Eun-sok. Jelas saja Eun-sok marah besar dengan ulahnya yang seenaknya. Jong-sung tidak kehabisan ide. Ia mendekati kedua orang tuanya untuk meminta persetujuan.
Ensok yang materialistis tanpa pikir panjang meminta Ensok untuk menerima cintanya. Setelah insiden kecelakaan yang menimpa Minjo, Daejong dan Minsuk mendatangi tempat tinggal Minjo. Ruangannya sangat berantakan. Di dinding terdapat banyak tempelan foto kedekatan Minjo dan Ensok. Dan dari sinilah mereka menyimpulkan jika Minjo dan Ensok adalah sepasang kekasih. Ucapan tersebut ternyata terdengar oleh Boku yang masih ada di ruangan tersebut. Dan tanpa sadar, Boku meneteskan air mata. Scene beralih di rumah sakit. Dokter menyampaikan jika Minjo mengalami kerusakan otak sehingga nyaris tidak mungkin untuk bisa normal lagi. Saking frustasinya, Boku menunjukkan foto sang kakak bersama Ensok. Ada sedikit reaksi dari Minjo. Hal ini membuat Boku menumbuhkan niatan untuk balas dendam kepada wanita yang menyebabkan kakaknya seperti ini. Wanita itu adalah Ensok, dan balas dendam pun akan dimulai. Mulanya Boku mendatangi rumah Ensok untuk memastikan dengan menyamar sebagai Minjo. Saat itu tepat pada waktu ibu Ensok sedang diwawancara wartawan. Saat mengetahuinya, sang ibu kelabakan. Dan dari pintu gerbang, ibu Ensok berusaha menyogok pria yang dikira sebagai kekasih putrinya tersebut. Dan tentu saja hal ini makin membuat Boku marah. Kesempatan keduanya pun datang padanya. Boku mendapat tawaran untuk menjadi pengawal pribadi Ensok. Atas kemahirannya dalam berkelahi, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pengawal pribadi Ensok. Demi tugas barunya, Boku ditempa habis-habisan mulai dari bela diri hingga pelajaran menembak. Tidak hanya itu, ia juga mengubah penampilannya dengan mencukur habis jenggot dan kumisnya. Pertemuan pertama dengan Ensok berlangsung relatif tidak mulus. Atas perintah Jonsong, Boku muncul di dalam bioskop saat Ensok sedang menonton film, dan kemudian ia memaksa meminta gadis itu mengikutinya dengan alasan harus segera pergi ke sebuah salon untuk persiapan sebuah acara dengan Jonsong. Karena saja gadis yang telah berusaha menutupi identitasnya itu jengkel setengah mati dan masih berusaha untuk melarikan diri, hingga keduanya pun terlibat dalam kebut-kebutan. Hingga berakhir Ensok terlibat dalam kecelakaan kecil. Sementara itu, Daejong berusaha memeras keluarga Ensok dengan menunjukkan foto gadis itu saat bersama Minjo. Begitu sampai di rumah, Ensok terkejut mendengar berita dari keluarganya yang menyebutkan kalau Minjo yang dicintainya sedang berusaha memerasnya lewat foto-foto mereka saat masih sebagai kekasih. Perasaan Ensok hancur lebur, apalagi begitu melihat bukti-buktinya di depan mata. Tidak ingin nasib putrinya dipermainkan, Park Ja-kyung berusaha menelpon pihak kepolisian supaya menangkap Minjo. Namun hal tersebut dicegah oleh Ensok yang memutuskan untuk menemui si pemeras. Mereka sudah tentu tidak tahu bahwa dalang semua itu adalah Daejong, yang menganggap justru Ensok lah yang tidak tahu diri karena meninggalkan Minjo saat sudah tenar. Sambil berjalan dengan lantai gontai, Ensok menuju tempat pertemuannya dengan para pemeras diikuti oleh Boku dari belakang. Di dalam restoran, gadis itu bertemu dengan Daejong dan Park Mi-sok yang menyamar sebagai adik Minjo. Kesalahpahaman pun akhirnya semakin parah. Ensok menawarkan uang dalam jumlah besar untuk setiap fotonya bersama Minjo. Hal ini tentu saja membuat Ensok tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan kekasihnya yang masih sangat dicintainya. Setelah memberikan uang pada si pemeras, Ensok pun berjalan keluar dengan gontai demi melampiaskan kemarahannya. Gadis itu malah menantang Boku untuk berkelahi, namun Boku tidak memperdulikannya. Ensok harus kecewa karena sepanjang perjalanan meski terus memukul Boku, pria itu tetap memilih untuk terdiam. Namun tiba-tiba saja dering HP Boku berbunyi. Sebuah telepon dari pihak rumah sakit mengabarkan keadaan Minjo. Hingga saat itu juga, tanpa basa-basi, Boku menarik Ensok dengan kasar untuk menemui Minjo yang terbaring lemah. Namun langkahnya ia hentikan. Boku mengurungkan niatnya, membiarkan Ensok begitu saja setelah diseretnya. Ensok yang tidak sempat melihat Minjo mengira itu dilakukan karena pria tersebut menyimpan dendam karena perbuatannya. Keesokan harinya saat melanjutkan syutingnya di tanah kelahiran Ensok, ia teringat dengan masa lalunya. Ensok pun mulai mengalami cekukan hebat. Akibatnya syuting terpaksa ditunda. Namun di tengah malam mendadak gadis itu menyelinap keluar
dan berjalan ke pinggir pantai. Boku yang sempat melihat mengikutinya dan mulai menduga-duga apa yang dirasakan gadis itu. Lalu dalam lamunannya tentang sang ibu kandung yang meninggal secara tragis, Ensok terkejut begitu melihat Boku sudah berada di belakangnya. Yang mengagetkan lagi, sang pengawal itu mendadak menariknya dan menciumnya. Setelah kejadian itu, Boku juga mulai merasakan hal berbeda dengan Ensok. Tanpa tersadar, Boku mulai merasa cemburu. Hal ini diperlihatkan saat diminta untuk mengantar Johnson dan Ensok ke sebuah hotel. Boku tidak rela dan memohon supaya gadis itu dikembalikan padanya. Johnson marah besar, namun sang pengawal tidak bergeming meski mendapat beberapa pukulan darinya. Kengototan Boku membuat Johnson akhirnya menyerah. Ia pun membiarkan Ensok kembali diantar pulang oleh Boku. Kebersamaannya dengan Ensok beberapa minggu membuat Boku kembali tidak mempercayai jika Ensok tega melakukan hal jahat kepada kakaknya. Hingga meski ragu-ragu, Boku akhirnya memutuskan menggunakan ponsel kakaknya untuk menghubungi Ensok. Jawaban Ensok yang merasa telah dikecewakan kekasihnya membuat keadaan ini kembali terjadi salah paham. Boku semakin yakin jika Minjo telah ditinggalkan oleh Ensok. Dan demi untuk melancarkan balas dendamnya, Boku mempelajari buku harian Minjo. Dan dari sini pula lah Boku akhirnya mulai tahu apa yang terjadi antara Minjo dan Ensok, tanpa mengetahui jika biang keladi yang memisahkan keduanya adalah ibu tiri Ensok. Scene memperlihatkan di hari pengawalan berikutnya. Saat itu Ensok sedang menjalani sesi pemotretan. Sebuah perasaan spesial di hati Ensok terhadap Boku perlahan mulai tumbuh, hingga sebuah insiden kecelakaan hampir saja terjadi. Pandangan Boku membuat Ensok gugup sehingga ia nyaris terjatuh dari atas gedung. Beruntung sang pengawal menyelamatkannya di saat-saat akhir. Namun konflik batin tiba-tiba saja datang pada diri Boku. Saat itu ia sedang mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan jika sang kakak sedang dalam kondisi kritis. Sebab inilah emosi Boku membuatnya sempat berniat melepaskan pegangannya sehingga Ensok jatuh dan tewas. Namun lagi-lagi niat tersebut diurungkannya. Sebagai gantinya setelah berhasil menyelamatkannya, Boku langsung berlari ke rumah sakit. Apa yang ditakutkan Boku nyaris menjadi kenyataan. Untungnya nyawa sang kakak masih sempat tertolong meski kejadian itu sempat membuat pria tersebut meneteskan air mata. Di dalam rumahnya, Ensok yang tidak tahu apa yang sedang terjadi terus membayangkan sosok Boku lewat bonekanya yang ia namakan Peru. Namun perasaan hatinya kembali dihancurkan oleh ibu tirinya. Nantinya memaksanya untuk bersama Johnson. Saat keduanya kembali bertemu, Johnson menceritakan aksi yang dilakukan pengawalnya saat Ensok dibawa ke hotel. Cerita tersebut nyatanya malah membuat simpati Ensok terhadap sang pengawal semakin bertambah. Berlalunya waktu tanpa disadari, rasa cinta itu telah menyelinap di hati keduanya. Terbukti kembali saat kejadian Ensok tak sengaja mendengar berita jika Boku sedang disewa dengan bayaran mahal untuk menemui para gangster. Kejadian itu langsung membuat Ensok berpikir kalau Boku melakukan pekerjaan berbahaya ini demi melunasi biaya rumah sakit sang kakak. Ensok pun langsung menyusunnya, dan dugaan tersebut ternyata tidak meleset. Boku sudah dipukuli para gangster. Ensok mendekatinya berharap dapat membantu Boku. Namun hal itu tidak berhasil dan justru sebaliknya. Supaya gadis itu tidak terluka, Boku melindunginya dengan tubuhnya dari pukulan para gangster. Peristiwa malam itu berakhir di rumah sakit. Boku harus dioperasi karena lukanya. Sebelum masuk ruang operasi, Ensok memberikan kalung miliknya yang dipercaya sebagai jimat keberuntungan pada Boku. Ironisnya, kalung tersebut sebelumnya ia dapatkan dari Minjo. Saat Boku sudah kembali tersadar setelah dari operasinya, ia sangat terkejut saat mendapati kalung milik Minjo melingkar di tangannya. Dengan kontak ia melangkah keluar dari rumah sakit dan membulatkan tekadnya untuk mulai memainkan perasaan Ensok sebagai balas dendamnya atas perlakuannya yang diduganya dilakukan Ensok terhadap kakaknya. Rasa penasaran Ensok terhadap sosok Boku yang misterius membuatnya nekat mendatangi rumah pria itu. Namun saat melangkah menuju tangga, kakinya tergelincir hingga ia terjatuh. Bak sepatunya pun patah.
Teringat akan isi buku harian sang kakak akan kejadian yang nyaris sama, Boku pun melakukan hal yang sama pada Ensok. Ia menawari makan kepada Ensok. Tentu saja, Ensok menyambutnya dengan wajah takjub campur heran. Boku juga melakukan hal yang sama saat sedang makan ramen. Ia memberikan tebak-tebakan yang sama persis dilakukan Minjo. Ensok hanya tersenyum tanpa menyadari jika tebakan itu pernah ia dengar dari Minjo. Berbagai perbuatan Boku yang begitu mirip dengan Minjo membuat hati Ensok berdebar keras. Karena rasa cintanya yang tumbuh tulus dalam hati Boku, pemuda itu pun nyaris saja mencium Ensok sekali lagi. Sebelum akhirnya ia mengurungkan niatnya karena teringat pembalasan dendamnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah berhari-hari Boku sering menghilang karena kesibukan pekerjaannya, Dojung akhirnya mengetahui jika Boku sedang bekerja menjadi pengawal wanita yang telah membuat kakaknya menderita. Boku berusaha membujuk Dojung untuk tidak membongkar rencananya. Namun perasaan Dojung tidak dapat lagi disangkalnya. Pada keesokan harinya saat Boku sedang mengawal syuting Ensok, ketika motor yang dikemudikan seorang tidak dikenal menerobos masuk ke lokasi syuting dan nyaris saja menabrak Ensok, Boku menyelamatkannya. Dojung yang melihat kejadian itu langsung melangkah pergi dengan gontai. Tatapan Boku membuat Dojung sadar kalau pria itu telah jatuh cinta dengan Ensok. Pada keesokan harinya, lewat pesan singkat, Boku meminta Ensok untuk datang ke sasana tempat berlatih tinju. Sampainya di sana, sambil menatap mata sang majikan, Boku meminta izin supaya boleh menyukai Ensok dan sebelum kemudian mencium keningnya. Dan setelah kejadian itu, ibu tirinya meminta Ensok untuk tetap meneruskan rencana pernikahannya. Hati gadis itu makin tidak karuan. Ia kembali menemui Boku di puncak sebuah gedung dan memeluknya dari belakang. Mendengar suara Ensok yang seolah menyimpan beban berat, hati Boku kembali mulai goyah. Untuk menenangkan sang majikan, Boku pun membawa Ensok ke sebuah tempat di mana banyak pepohonan dan tumbuhan. Namun di saat perasaan cintanya mulai kembali berkobar, Boku kembali teringat akan dendamnya. Keduanya menghabiskan waktu bersama hingga hari gelap dan turun hujan. Dan lagi-lagi Boku melakukan hal yang pernah dilakukan Minjo terhadap Ensok, melipat bagian bawah celana panjang gadis itu supaya tidak basah. Hati Boku terasa sakit melihat wajah Ensok yang tidak karuan. Ia mulai merasa mempermainkan perasaan wanita yang tidak bersalah. Jonsong yang melihatnya dari kejauhan sangat marah, hingga akhirnya ia pun memecat Boku sebagai pengawal Ensok. Hati Ensok makin tak karuan setelah banyak menyadari kesamaan-kesamaan yang dilakukan Boku dan Minjo padanya. Akhirnya Ensok kembali memutuskan untuk mengajak Boku bertemu di sasana tinju. Di sana gadis itu menceritakan tentang kisah cintanya di masa lalu dan bagaimana sikap dan ucapan Boku mirip dengan kekasihnya yang terdahulu. Di hari pertemuannya, Ensok ingin mengakhiri perasaannya karena esok adalah hari tunangannya dengan Jonsong. Pada malam itu mereka pun berpisah. Dan tepat di hari pertunangannya, saat Ensok sedang melaju dengan mobil yang dikirimkan Jonsong dengan motor kesayangannya, Boku mencegat mobil yang dinaiki Ensok dan menghajar supirnya, kemudian membawa Ensok pergi. Kejadian itu membuat keluarga Ensok panik, namun keinginan mereka melapor polisi dicegah oleh Jonsong yang berjanji bakal mengurus semuanya. Tahu kalau Boku dan Ensok bakal berusaha melarikan diri keluar kota, Jonsong menghubungi sejumlah informannya yang terpercaya untuk melacak keberadaan mereka. Tidak hanya itu, ia juga berusaha untuk mencegat pasangan di dermaga. Boku sendiri akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah rumah, tepat saat ia mengurungkan niatnya untuk bermesraan dengan Ensok. Dan part 1 pun selesai. Mari kita simak part berikutnya. Jangan lupa klik subscribe-nya karena subscribe itu memang gratis. Dan tidak lupa untuk share, like, and comment dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.